Yang pertama, yang kita butuhkan untuk membuat peta geomorfologi adalah dengan menggunakan peta base map kita. Seperti ini, nyalakan sungai dan kontur interval dan kontur indeksnya. Selanjutnya, kita buka katalog dan kita membuat shapefile baru di folder peta geomorfologi. Klik new on shapefile. Kita membuat peta geomorfologi di bagian bawah yang merupakan konturnya rapat-rapat. Ketahui morfologinya, kita bisa langsung tulis saja di sini, yaitu vulkanik bentuk lahannya. Lalu feature type-nya kita ganti ke polygon. Lalu untuk koordinat sistem kita bisa sesuaikan seperti peta yang sebelumnya, yaitu di koordinat sistem 49S. Oke aja. Jika sudah akan muncul seperti ini, lalu kita akan mulai edit bentuk lahannya dengan cara klik kanan, lalu edit feature, dan start editing. Lalu kita ke create feature, lalu kita klik dan klik polygonnya. Lalu jika kursornya berubah, maka kita sudah bisa mulai mengedit. Lalu kita akan membuat batas bentuk lahannya dengan cara kita ke katalog, lalu kita masukkan di folder peta, membuat new shapefile. Lalu kita akan membatasi bagian yang dengan kontur rapat dengan nama vulkanik, lalu feature type-nya polygon, dan koordinat sistemnya mengikuti 49S. Oke, lalu kita langsung edit feature, start edit, dan create feature yang polygon. Untuk mengikuti garis konturnya kita bisa pakai yang trace. Kita bisa batasi di bagian jika sudah kita finish sketch. Lalu kita bisa save dan stop. Kemudian untuk bagian sungai kita akan masukkan sebagai bentuk lahan vulkanik. Terdapat juga penamaan atau label
seperti S1, D1 untuk menandakan bentuk lahannya. Jadi saya akan buat pertama pada vulkanik, itu bisa diklik kanan aja, lalu open attribute table, lalu kita akan menambahkan kolom baru di table option dan add field. Nah, untuk penamaannya ada simbol morfologi, dan untuk type-nya itu text, terus di yes. Lalu kita bisa mulai menamai simbol morfologi sesuai dengan morfologi yang kita punya, seperti vulkanik. Untuk cara penamaannya, kita bisa klik kanan bagian vulkanik, lalu kita edit feature dan start edit. Kita langsung namain aja di bagian polygon ini paling atas. Kita bisa namain dia yaitu S1. Kita akan melakukan yang sama pada bentuk lahan selanjutnya. Di close, di save, dan di stop. Lalu untuk memasukkan simbol morfologi ke dalam petanya, kita bisa klik kanan, terus ke properties, buka label, dan dicek list bagian label feature. Untuk ininya, label filenya yang simbol morfologi tadi. Lalu kita masuk ke simbol, edit simbol. Untuk yang emas ini kita ubah jadi halo. Jika sudah diganti simbolnya, kita bisa langsung apply dan oke. Lalu kita lakukan ke morfologi yang lainnya. Lalu pada bagian sungai, karena tidak membuat polygon, kita bisa manual aja pakai insert dan text. Lalu kita ganti aja namanya jadi S1. Muncul, kita bisa ganti seperti tadi, kita samakan ukurannya dan formatnya. Ini kita bisa morfologi, kita akan membuat sayatan atau penampang dari peta geomorfologi. Lalu kita klik realis, lalu option, dan kita pilih untuk menyimpan di folder yang mana. Menyimpan foldernya, lalu kita open aja. Lalu pilih saja bagian yang mau disayat sebelah mana dengan cara klik sekali, lalu jika ingin melihat bentuk sayatannya, kita bisa pilih grab. Seperti ini bentuk sayatannya. Lalu kita buka katalog. Pada tempat penyimpanan tadi akan muncul PG yang seperti ini. Ini kita di drag langsung ke table of content. Kemudian pada peta akan muncul titik-titik seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita open attribute table, dan kita buat kolom baru. Pada PG ini, kita langsung klik open attribute table, lalu kita buat kolom baru di table option dan add field. Kita namai saja atas dan type-nya yaitu text. Pada PG, lalu edit feature dan start editing.
Kemudian kita pilih salah satu titik yang menjadi batas antara bentuk lahan vulkanik dan denudasional. Main aja batas vulkanik subduction diberi batas morfologi, kita bisa ekspor, pilih penyimpanannya dan namanya yaitu selanjutnya kita bisa klik insert, lalu new data frame, dan kita rename menjadi gampang. Lalu batas morfologi yang tadi kita sudah disimpan bisa dimasukkan ke perampang geomorfologi. Lalu kita display X data, untuk X-nya kita isi M dan Y-nya kita isi Z, dan koordinat sistemnya kita pakai 49. Export output ini kita bisa klik 2 kali, lalu seperti ini, dan ininya di batas. Jika sudah, kita bisa membatasi jika sudah, kita bisa membatasi bagian D1 dan F1-nya. Kita bisa edit feature, start editing yang F1. Kemudian kita akan membuat grid dengan cara view, lalu data frame, kita ke grid, grid dan yang share grid. Lalu kita masuk ke properties, yang top dan bottomnya itu kita unchecklist. Lalu kita beri skala sayatannya samakan dengan skala peta, yaitu 12.500.